Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, angkatan yang kedua untuk Bintek Informatika. Ada Pak Natsmi, ada Pak Suparman, Ibu Dian, dan saya, Pak Isen. Kami akan mempresentasikan untuk modul yang ke A2, yaitu proyek pemrograman pengolahan data dan sampah. Di situ, dalam tugas itu, kami mendapatkan deskripsi kasusnya, yaitu satu RW membutuhkan program komputer untuk mengolah data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RW di wilayahnya. Program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, serta mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut sesuai dengan kesepakatan warga dan pengurus RT. Inputnya adalah pengguna mengetikkan jumlah RT di RW tersebut berupa satu bilangan integer. Dan input yang kedua adalah jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real yang nilainya adalah berat sampah dalam kilogram. Outputnya adalah jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Dan yang kedua adalah rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh RT. Dan output yang ketiga adalah suatu teks berisi kesimpulan apakah rata-rata sampah RT hari itu jumlahnya itu sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali, tergantung kesepakatan warga dan pengurus RT. Prosesnya adalah yang pertama, pengguna memasukkan jumlah RT pada RW tersebut. Yang kedua, pengguna memasukkan berapa kilogram sampah hari ini dari setiap RT. Dan yang ketiga, program menghitung rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT hari itu. Yang keempat, program menganalisis dan menuliskan salah satu teks yang menyimpulkan kategori sampah hari ini, misalnya sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Nah, kelompok kami telah berdiskusi dan kami telah membuat kartu algonya. Untuk kartu algonya akan dipresentasikan oleh Ibu Dian. Pada Ibu Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Eisen kesempatannya. Saya akan menerjemahkan dari kasus yang tadi Pak Eisen sampaikan di pembelajaran Unplug menggunakan kartu algo. Penerjemahannya dari baca, yaitu jumlah RT yang nanti kita akan inputkan. Misalnya jumlah RT-nya ada 2 di sini. Berarti nanti kita selain menginput jumlah RT, tentunya kita menyesuaikan jumlah kilogram sampah yang nanti diinput. Dari contoh yang tadi saya sampaikan ada 2 RT, berarti nanti menginputkan baca juga, yaitu jumlah kilogram sampah 1, kemudian baca jumlah kilogram sampah 2. Setelah diinput, kita akan mencari rata-rata. Jadi nanti rata-rata sama dengan kilogram jumlah sampah 1 ditambah kilogram jumlah sampah 2 dibagi 2. Kemudian karena ada kategori, berarti kita terjemahkan di kartu algonya jika rata-rata tadi yang kita sudah cari sampah kurang dari sama dengan 100 kg, maka tulis perintahnya sampah sedikit kategori. Berikutnya yang kedua kategori untuk sampah sedang, jika rata-rata sampah kurang dari sama dengan 200 kg, maka tulis sampah sedang. Kemudian kategori 3 yaitu sampah banyak, jika rata-rata sampah kurang dari sama dengan 300 kg, maka untuk tulisnya sampah banyak. Terakhir, untuk kategori banyak sekali, secara kartu algo kita langsung memberikan tulis sampah banyak sekali.
Nah, kalau sudah masuk ke pilihan sampah sedikit, kemudian sampah sedang atau sampah banyak dan juga sampah banyak sekali masuk kategorinya, maka akan berakhir programnya. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa diterjemahkan di dalam bahasa pemrograman yang nanti akan disampaikan oleh Pak Najmi. Mendeklarasikan terlebih dahulu. Nah, integer variabel i sama dengan 1 kurang lebih sama dengan jumlah nilai. Kemudian i akan terus mengulang karena ini adalah fungsi looping. Plus itu berarti mengulang terus menerus. Nah, jumlah nilai, apakah yang dimaksud dengan jumlah nilai? Jumlah nilai itu adalah jumlah nilai yang saya maksudkan di sini adalah hasil inputan yang sudah kita input. Contohnya yang ada di bagian output. Misal, masukkan jumlah RT. Nah, saya inputkan 2. Otomatis nanti akan ditanyakan 2 kali data. Nah, misal saya inputkan 2. Nah, akan masuk nih. Masukkan jumlah RT1. Kemudian kalau saya inputkan lagi, maka akan masuk jumlah RT yang kedua. Nah, setelah itu masuklah ke dalam rumus yang rata-ratanya. Rumus rata-rata yakni adalah total dibagi jumlah nilai. Nah, untuk total nilai itu sendiri, itu adalah hasil inputan yang sudah kita ketik. Nah, contoh, kita memasukkan jumlah RT-nya ada 2. Nah, jumlah masukannya itulah yang dinamakan dengan total nilai. Misal, kita masukkan jumlah RT pertama, 100 misal. Kemudian kita enter. Nah, keduanya karena apa? Karena di atasnya kita sudah menginputkan jumlah RT yang akan diinput itu ada 2. Nah, kemudian kita inputkan misal 200. Kita enter. Nah, kemudian akan muncul hasilnya. Nah, 100 ditambah 200, 300 dibagi 2 menjadi 150 kilogram. Nah, kenapa bisa rata-ratanya hasil ini muncul? Hasil ini muncul dikarenakan coding yang sudah saya buat, yakni rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah nilai. Nah, mungkin saya bahas dulu untuk yang jumlah nilai. Nah, yang jumlah nilai itu adalah angka yang saya masukkan jumlah RT yang saya seleksi ini yang sebagian atas. Nah, adapun yang total nilai itu adalah hasil dari penjumlahan RT1 dan RT kedua. Nah, ketika sudah dijumlahkan, maka akan dibagikan dengan jumlah nilainya. Nah, jumlah nilai yang dimaksud di sini seperti count di dalam Excel. Jadi ada 2 data di sini, ada 100 dan juga 200. Nah, otomatis dibagi jumlah nilainya. Nilainya ada 2, dibagi 2. Kalau jumlah nilainya kita ketik 3 di sini, maka akan dibagikan 3, jadi mengikuti. Oke, kita lanjut. 100 ditambah 200, 300 dibagi 2 karena jumlah datanya itu ada 2, maka 300 dibagi 2 hasilnya 150. Nah, hasil dari 150 itu mempunyai kategori sampah yang hasilnya sedang. Nah, bagaimana bisa muncul kategori sedang itu? Nah, kategori sedang itu muncul karena saya sudah memasukkan logika pilihan, yakni dengan if. Nah, pilihannya itu berbentuk seperti ini. If rata-rata kurang lebih 100, maka akan muncul hasilnya sedikit. Kalau
if atau else if atau selain, kalau selain kurang lebih sama dengan 100, misal kurang lebih sama dengan 200, maka hasilnya adalah sedang. Dilanjut lagi, else if lagi, kurang lebih sama dengan 300, maka akan muncul hasilnya banyak. Nah, selain itu, atau lebih dari 300, maka hasilnya adalah banyak sekali. Mungkin kita coba, Bapak Ibu Guru, kita hapus lagi, kita coba logika if yang lainnya. Tadi kan hasilnya 150. Nah, 150 itu termasuk dalam kategori yang sedang karena kurang dari sama dengan 200. Nah, tadi kan hasilnya 150, berarti kan di atas 100, maka masuknya adalah di kategori yang sedang. Mungkin kita coba lagi di angka yang beda. Misal 400, RT pertama, RT keduanya 500. Nah, maka muncul hasilnya 450 karena jumlah datanya ada 2, kemudian 400 ditambah 500 dibagi 2 karena jumlahnya hanya 2. 400 ditambah 500 dibagi 2. Hasilnya adalah 450. Nah, 450 itu sendiri masuk ke dalam rata-rata yang banyak sekali untuk golongan sampah. Oke, mungkin dari situ, mungkin sampai sini saja Bapak Ibu Guru yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kembali ke Bapak Ais selaku moderator. Silahkan Pak Ais. Pak Ais mungkin suaranya masih di nonaktifkan. Ya, terima kasih Pak Natsmi dan Ibu Dian untuk presentasinya, presentasi yang luar biasa, sungguh sangat membuat pikiran kita itu mengerti dengan penjelasan yang ada. Demikian Bapak Ibu, 4 untuk tugas B. Dan jika ada pertanyaan, jika ada masukan yang membangun, kami sangat menerimanya dengan senang hati, dan kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Oke, selesai tugas. Selesai. Bentar Bapak Ibu saya cek dulu. Coba Pak Najmi cek, Pak Najmi. Ya, saya cek dulu.